Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita beribu-ribu nikmat sehingga kita dapat berkumpul presentasi via online ini ya. Dan tak lupa sholawat kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di akhirat nanti. Nah, terutama sebelumnya terima kasih kepada dosen kita, dosen mata kuliah ini Bapak Abdul Halim Hum yang telah memberi kita waktu untuk melakukan presentasi ini. Dan selamat pagi teman-teman. Selamat menyaksikan presentasi dari kelompok kami tentang materi pendidikan yang materi pertama Quran surat Al-Luqman, yang kedua surat Ar-Ra'd, dan ketiga surat Al-Hujurat. Selamat menyaksikan. Isi kandungan yang ada dalam surat Ar-Ra'd ayat 2-3 mengenai sosial dan eksakta. Selain dari kajian-kajian keislaman, kurikulum pendidikan dalam perspektif Al-Quran mencakup pula sains sosial dan eksakta. Pembelajaran kedua bidang ini harus disinergikan dengan kajian keislaman dalam rangka mencapai tujuan utama pendidikan Islam. Dalam pendidikan Al-Quran mengenai kedua bidang itu tidak terpisah dari iman dan ketauhidan. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 2-3 yang artinya, Allah yang meninggikan langit tanpa tiang sebagaimana yang kamu lihat. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Dia menundukkan matahari dan bulan, masing-masing beredar menurut waktu yang telah ditentukan. Dia mengatur urusan makhluknya dan menjelaskan tanda-tanda kebesarannya agar kamu yakin akan pertemuan dengan Tuhanmu. Artinya, dia juga menghamparkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai di atasnya. Dan pada dia menjadikan semua buah-buahan berpasang-pasangan. Dia menutupkan malam kepada siang. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Surah Al-A'raf ayat 2-3. Ayat ini memperbincangkan realitas alam semesta yang dapat disaksikan manusia. Hal itu meliputi langit yang dibangun tanpa tiang, matahari dan bulan yang beredar pada porosnya. Demikian pula fenomena alam yang terdapat di bumi, yang meliputi bumi yang terbentang di atasnya gunung yang berfungsi mengokohkan bumi tersebut. Jika dilihat dari aspek bidang kajian pengetahuan, maka jelaslah surat di atas berbicara tentang ilmu-ilmu sosial dan eksak. Bahkan lebih spesifik lagi, ayat ini juga berbicara tentang astronomi, geografi, ilmu pertanian, dan pertahanan. Maka tujuan ilmu sosial dan eksakta sama dengan tujuan pembelajaran kajian-kajian keislaman, yang seaslinya berkarakteristik pembelajaran menurut perspektif Quran, memiliki pola pembelajaran berbasis keimanan dan ketauhidan dalam semua bidang ilmu. Nah, baik, untuk materi selanjutnya itu Tafsir Surat Al-Hujurat ayat 13 dalam Tafsir Al-Misbah karya M. Quraisyhab, yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah lagi maha mengetahui, lagi maha mengenal. Nah, dalam tafsir Quraisyhab sini jelas bahwa gambaran di atas, ayat di atas manusia diciptakan di dunia ini untuk saling mengenal. Mengenal di sini bukan hanya sebatas tahu nama aja loh ya, kayak oh itu yang namanya si fulan, sekedar tahu nama aja kan? Bukan, tetapi di sini lebih dari itu. Mengenal di sini bukan hanya sebatas tahu nama, tetapi mengerti akan hak dan kewajiban serta tanggung jawab masing-masing untuk hidup di dunia ini. Di samping itu, manusia juga dituntut untuk saling menghargai, menghormati, dan saling menolong antar sesamanya. Untuk itulah dalam kehidupan ini, manusia dituntut untuk saling melengkapi satu sama lain. Karena bagaimanapun juga, manusia itu tak ada yang sempurna. Hanya dengan saling melengkapilah manusia itu dapat menjadikan sesuatu kekurangan yang dimiliki satu orang dapat ditutupi dengan kelebihan saudaranya. Dan sebaliknya juga begitu.
Karena itulah yang diperintahkan kepada manusia agar satu dengan yang lain saling mengisi dan saling melengkapi. Dan tak kalah pentingnya dalam kehidupan ini harus saling membantu dengan satu sama lain. Dari sinilah tampak jelas bahwa nilai-nilai humanisme pada dalam kehidupan ini sangat diperintahkan dan ditekankan selalu dimiliki oleh setiap orang dan setiap manusia. Demikian materi ini, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmana hikmatan an yashkura lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan artinya, dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur atau kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Wa id qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Na'udzubillahi min dzalik. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayhi ilayyal masyir. Yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Selambat-lambat waktu menyapih ialah sampai anak berumur 2 tahun. Wa in jahadaka ala an tusyrika fi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila ma anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulinya keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya innaha in taku mithqala habatin min khardalin fatakun fi sahratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Luqman berkata, wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan sebesar biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha halus dan Maha teliti. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis sholata wa amur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, laksanakanlah salat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf
dan cegahlah mereka dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamsi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan bahkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'sid fi masyika wa'dud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir. Dan sederhanakanlah dalam berjalan, dan lunakanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Shadaqallahul adzim. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu tafsir Al-Luqman ayat 12 sampai 14. Yang pertama yaitu ayat 12 menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hikmah kepada Luqman, yaitu ia selalu bersyukur dan memuji kepadanya atas apa yang telah diberita kepadanya dan karunia-Nya, karena sesungguhnya hanya Dialah yang patut untuk mendapat puji dan syukur itu. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya manfaat dari syukurnya itu kembali kepada dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan kepadanya pahala yang berlimpah sebagai balasan darinya atas rasa syukurnya, dan Dia kelak akan menyelamatkan dari azab. Dan barang siapa yang kafir pada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepadanya, maka dia yang kafir sendirilah yang menanggung akibat buruk kekafirannya itu, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa dia karena kekafirannya terhadap nikmatnya itu. Selanjutnya yaitu pada ayat 13, Luqman menjelaskan kepada anaknya bahwa perbuatan syirik merupakan kezaliman yang besar. Dikatakan dosa besar karena perbuatan itu berarti menyamakan kedudukan Tuhan yang hanya dari Dia segala nikmat. Selanjutnya yaitu ayat 14 merupakan perintah supaya berbakti pada orang tua. Ibu telah mengandungnya sedang ia dalam keadaan lemah yang kian bertambah disebabkan semakin membesarnya kandungannya, dan menyampihnya dan susuan sesudah ia dilahirkan dalam jangka waktu 2 tahun. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu tafsir surat Al-Luqman ayat 15 sampai 16. Pada ayat 15 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pesan dan perintahnya, yaitu berkaitan dengan berbakti pada orang tua, dan setelah mengukuhkan hak-hak keduanya yang harus ditaati, terkecuali memenuhi hak-hak orang tua yang akan murka Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pada ayat ke-16 Allah Subhanahu wa taala kembali menyebutkan kelanjutan wasiat Luqman kepada anaknya, yang pada permulaan Luqman melarang anaknya berbuat syirik. Hai anakku, sesungguhnya perbuatan baik dan perbuatan buruk itu sekalipun beratnya hanya sebiji sawi, para pelaku amal perbuatan akan mendapatkan kelak di akhirat. Selanjutnya tafsir Al-Luqman ayat 17 sampai 19. Pada ayat ke-17, hai anakku, dirikanlah sholat, yakni kerjakanlah sholat dengan sempurna sesuai cara yang diridhoi Rabb. Sebab orang yang mengerjakannya berarti menghadap dan tunduk kepadanya. Dan di dalam sholat terkandung pula hikmah lainnya, yaitu dapat mencegah orang yang bersangkutan dari perbuatan keji dan mungkar. Maka apabila seseorang menunaikan hal itu dengan sempurna, niscaya
bersihlah jiwanya dari berserah diri kepada Robnya, baik dalam keadaan suka maupun duka. Ayat ke-18 yaitu Luqman menasihati anaknya agar tidak memalingkan muka karena sombong. Lebih baik untuk menampakkan muka yang berseri. Lalu pada ayat ke-19 larangan agar tidak berjalan di muka bumi dengan sombong, dan larangan bersuara harus layaknya suara keledai. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Dan terakhir, naik delman pergi ke kota. Jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi kita. Semoga bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.